Dada ini rasanya mau pecah mendengarnya. Di depan anakku yang sedang menggigil kesakitan, suamiku berteriak mencaci maki, membandingkanku dengan istri kakaknya yang sempurna. Di sudut kamar ini, aku bersumpah demi harga diriku, aku akan bangkit, sukses, dan membuatmu memohon penyesalan terdalam. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu udara terasa sangat dingin karena hujan deras mengguyur kota sejak sore, tetapi di dalam kamar kontrakan kami yang sempit, suasana terasa begitu panas dan mencekam. Aku duduk di tepi tempat tidur yang kasurnya sudah mulai menipis, memegangi selembar kain kompres hangat yang berulang kali aku letakkan di dahi anakku. Tubuh mungilnya yang baru berusia 2 tahun terasa sangat panas, seperti membakar telapak tanganku. Wajahnya memerah, bibirnya kering, dan napasnya terdengar memburu disertai rengekan lirih yang menyayat hati. Setiap kali dia merintih, dadaku ikut berdenyut nyeri. Aku tahu, demamnya tidak biasa. Ini sudah malam ketiga, dan badannya justru semakin panas, bahkan sudah mulai menggigil. Aku melirik jam dinding tua yang berdetak nyaring. Sudah menunjukkan pukul 10 malam. Keberanianku mulai kukumpulkan, meskipun ada rasa takut yang teramat besar yang menggelayuti hatiku. Aku tahu suamiku baru saja pulang kerja, dan biasanya dalam jam-jam seperti ini, suasana hatinya sangat buruk. Namun, melihat kondisi anakku yang semakin melemah, aku tidak punya pilihan lain. Aku beranjak berdiri dengan kaki yang terasa lemas, melangkah keluar kamar menuju ruang tamu yang merangkap sebagai ruang televisi. Di sana, suamiku sedang duduk bersandar di sofa usang, matanya tertuju pada layar ponsel pintar di tangannya. Dia bahkan tidak menoleh sedikit pun ketika mendengar langkah kakiku mendekat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan getaran di suaraku sebelum mulai berbicara dengan nada selembut mungkin agar tidak memancing amarahnya. "Mas," panggilku lirih, berdiri beberapa langkah di depannya dengan tangan yang saling bertautan cemas. Dia hanya bergumam tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Apa? Anak kita demamnya makin tinggi, Mas. Badannya sampai menggigil dari tadi. Aku takut dia kejang kalau dibiarkan terus sampai besok pagi. Tolong, Mas, boleh aku minta uang untuk bawa dia berobat ke klinik dokter anak di depan kompleks sekarang? Uang belanjaan kemarin sudah benar-benar habis untuk beli susu dan kebutuhan dapur yang serba mahal, kataku dengan suara yang mulai serak, menahan tangis yang sudah mendesak di kelopak mata. Seketika itu juga, gerakan jari suamiku di atas layar ponsel terhenti. Dia menurunkan ponselnya dengan kasar, lalu mendongak menatapku. Tatapan matanya begitu tajam, penuh dengan kilatan amarah yang membuatku refleks melangkah mundur satu tapak. Dia mengembuskan napas berat yang terdengar sangat sinis, seolah-olah permintaanku adalah sebuah beban berat yang sangat tidak masuk akal baginya. "Duit terus!" Suamiku berteriak dengan suara membahana, membuatku tersentak kaget di tempat. Suaranya yang menggelegar mengalahkan suara rintik hujan di luar, dan aku langsung menoleh ke arah kamar, takut suara keras itu akan membuat anakku yang sedang sakit semakin terbangun ketakutan. "Mas, tolong pelankan suaramu, anak kita lagi tidur," bisikku memohon dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Namun, teguranku justru seperti menyiramkan bensin ke dalam kobaran api. Suamiku malah berdiri dari sofanya, melangkah mendekatiku dengan wajah yang memerah padam karena emosi yang meluap-luap. Dia menunjuk wajahku dengan jarinya yang gemetar. "Makanya urus anak yang bener biar gak jadi sakit-sakitan. Kamu itu seharian cuma di rumah, ngurus anak satu aja nggak becus. Kerjaanmu ngapain aja sih sampai anak bisa demam tinggi begini? Kurang perhatian? Atau kamu yang malas?" Cecarnya tanpa memikirkan bagaimana hancurnya perasaanku saat itu. "Aku sudah urus dia dengan baik, Mas. Tiap hari aku jaga dia. Tapi yang namanya penyakit kan tidak ada yang tahu. Tolong, Mas, ini demi anak kita. Dia butuh obat dari dokter," kataku lagi. Air mata akhirnya luruh membasahi pipiku. Aku mengabaikan rasa sakit hatiku sendiri. Yang penting saat ini adalah keselamatan anakku. Bukannya luluh melihat air mataku, suamiku justru mencibir dengan nada yang sangat merendahkan. Dia melipat kedua tangannya di dada, lalu menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan penuh kejengkelan dan kejijikan. "Lihat tuh istri kakakku. Pintar cari uang, cantik, anaknya sehat-sehat semua. Nggak pernah merepotkan suaminya dengan urusan remeh begini. Dia bisa bantu ekonomi keluarga. Penampilannya selalu rapi, wangi, tidak kucel seperti kamu. Sedangkan kamu,
Bisanya cuma ngabisin duit suami. Tiap bulan minta uang. Sekarang malam-malam begini masih minta uang lagi. Kamu pikir aku ini mesin pencetak uang? Bentaknya lagi. Melontarkan kata-kata berbisa yang langsung menghujam tepat ke lubuk hatiku. Dadaku terasa sangat sesak mendengar kalimat demi kalimat yang keluar dari mulutnya. Rasanya seperti ada batu besar yang menghantam dadaku hingga aku kesulitan untuk sekadar menarik napas. Kata-katanya begitu kejam. Dia membandingkanku dengan istri kakaknya yang memang bekerja sebagai wanita karir. Sementara diriku dulu berhenti bekerja atas permintaannya sendiri setelah kami menikah. Dulu dia yang memintaku di rumah, berjanji akan mencukupi segalanya. Tetapi kini dia menjadikannya sebagai alasan untuk menginjak-injak harga diriku. Mas, tega sekali kamu bicara begitu. Bisikku di sela tangis yang kian pecah. Aku di rumah juga karena maumu dulu. Aku merawat anak kita sendirian tanpa bantuan siapapun. Bagaimana bisa kamu membandingkanku seperti itu? Halah, alasan saja. Intinya kamu memang malas dan tidak bisa diandalkan. Tukasnya tajam. Tanpa memedulikan air mataku yang mengalir deras, suamiku langsung menyambar jaket dan kunci motornya yang tergeletak di atas meja. Aku mau keluar. Pusing di rumah mendengar keluhanmu terus. Jangan telepon aku kalau cuma mau minta uang. Dia berjalan melewatiku begitu saja, menyenggol bahuku dengan kasar hingga aku nyaris kehilangan keseimbangan. Pintu depan ditutupnya dengan dentuman keras yang mengguncang dinding rumah kontrakan kami. Suara raungan mesin motornya perlahan menjauh, meninggalkanku sendirian dalam keheningan yang mencekam bersama sisa-sisa kata-katanya yang masih berdengung menyakitkan di telingaku. Aku jatuh terduduk di atas lantai ruang tamu yang dingin. Air mataku mengalir deras tanpa bisa kubendung lagi. Isak tangisku kutahan sekuat tenaga agar tidak menimbulkan suara yang bising. Mengapa suamiku bisa berubah menjadi sekejam ini? Di mana sosok pria yang dulu berjanji akan selalu melindungi dan membahagiakanku? Mengapa di saat anak kandungnya sendiri sedang berjuang melawan sakit, dia justru lebih memilih pergi dan membalas dendam dengan hinaan yang begitu merendahkan martabatku sebagai seorang istri dan ibu? Setelah beberapa menit menangis dalam keputusasaan, suara rintihan lirih dari dalam kamar kembali menyadarkanku. Anakku membutuhkanku. Aku tidak boleh lemah sekarang. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku menghapus air mata di pipiku menggunakan punggung tangan, lalu bangkit berdiri. Aku melangkah kembali ke dalam kamar yang remang-remang. Aku merangkak naik ke atas tempat tidur, lalu memeluk tubuh mungil anakku yang masih menggigil. Panas badannya merembes ke kulitku. Kupeluk dia dengan erat, menyalurkan kehangatan seorang ibu yang bertekad melindunginya seumur hidup. Di dalam keheningan kamar yang hanya diterangi lampu tidur yang remang-remang itu, sembari air mata terus menetes membasahi bantal, aku menatap lurus ke depan. Dadaku yang tadinya sesak oleh rasa sakit, perlahan-lahan berubah menjadi dingin dan beku. Rasa sedihku menguap, digantikan oleh sebuah tekad yang membakar kalbu. Di dalam kamar itu, di hadapan anakku yang sedang terlelap dalam sakitnya, aku bersumpah pada diriku sendiri dengan penuh keyakinan. Aku bersumpah akan bangkit dari keterpurukan ini. Aku akan mencari jalan agar bisa sukses dengan kakiku sendiri. Aku tidak akan lagi mengemis sepeser uang pun dari pria yang berstatus suamiku itu. Aku bersumpah akan membuat suamiku menyesal seumur hidupnya karena telah menghina dan menelantarkan kami malam ini. Sumpah itu terpatri kuat di dalam hatiku, menandai berakhirnya masa-masa diriku yang lemah dan penurut. Keesokan paginya, matahari mulai menyelinap masuk melalui celah-celah jendela kamar, tetapi hawa dingin sisa hujan semalam masih terasa. Aku terbangun dengan mata yang bengkak dan kepala yang terasa sangat berat karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Hal pertama yang kulakukan adalah menyentuh dahi anakku. Syukurlah, badannya tidak semenggigil semalam, tetapi suhunya masih tetap tinggi. Dia masih lemas, matanya sayu saat menatapku, dan dia enggan untuk minum susu ataupun makan bubur yang kubuatkan. Aku melirik ke arah luar kamar. Rumah sepi. Suamiku ternyata belum pulang sejak pergi semalam, atau mungkin dia langsung berangkat kerja tanpa sudi mengecek keadaan anaknya sama sekali. Aku tersenyum kecut, menyadari bahwa mengandalkan pria itu sama saja dengan membunuh anakku perlahan-lahan. Sumpah yang kuucapkan semalam kembali terngiang di telingaku. Aku harus bertindak sekarang juga. Aku berjalan menuju lemari pakaian kami yang sudah mulai lapuk. Di bagian paling bawah, di bawah tumpukan baju-baju lamaku, aku mengambil sebuah kotak bludru kecil yang sudah berdebu. Ketika kubuka, di dalamnya berkilau sebuah cincin emas polos bermotif sederhana. Itu adalah cincin kawin kami, satu-satunya perhiasan berharga yang tersisa yang kupunya.
Perhiasan yang dulu sangat kujaga karena merupakan simbol ikatan suci, kini harus rela kulepaskan demi menyelamatkan nyawa anakku. Tidak ada rasa penyesalan atau berat hati saat aku menggenggam cincin itu. Bagiku, cincin ini sudah kehilangan maknanya sejak suamiku menginjak-injak harga diriku semalam. Setelah memandikan anakku seadanya dan memakaikan baju yang nyaman, aku menggendongnya keluar rumah. Dengan menggunakan angkutan umum, aku pergi menuju pasar yang berada di pusat kecamatan. Tujuan pertamaku adalah sebuah toko emas langganan yang berada di deretan ruko pasar. Dengan langkah pasti, aku masuk ke dalam toko dan menyodorkan cincin kawinku kepada pelayan toko. Mau dijual kembali, Mbak? Ada surat-suratnya? Tanya pelayan itu dengan ramah. Aku mengangguk pelan sambil mengeluarkan selembar kertas kusam dari dalam dompetku. Iya, Mbak. Tolong dihitung ya. Pelayan itu menimbang cincin tersebut dan memeriksa kadar emasnya. Setelah beberapa saat menghitung di kalkulator, dia menyebutkan sebuah nominal angka. Nominalnya memang tidak terlalu besar karena harga emas sedang fluktuatif dan ada potongan biaya administrasi, tetapi jumlah itu sudah lebih dari cukup untuk membawa anakku ke dokter dan membeli beberapa kebutuhan mendesak. Boleh, Mbak, tolong diproses saja uangnya, kataku tanpa ragu sedikit pun. Setelah menerima lembaran uang tunai, aku langsung bergegas membawa anakku ke klinik dokter spesialis anak yang berada tidak jauh dari area pasar. Aku mengantre dengan sabar sambil terus menimang anakku yang mulai rewel. Ketika nama anakku dipanggil, aku masuk ke ruang periksa dengan harapan yang besar. Dokter memeriksa anakku dengan sangat teliti, mengecek suhu tubuh, tenggorokan, dan mendengarkan detak jantungnya menggunakan stetofon. Anak ibu terkena radang tenggorokan yang cukup parah. Makanya demamnya tinggi sekali sampai menggigil. Untung segera dibawa ke sini ya, Bu. Kalau terlambat sehari lagi, khawatirnya bisa memicu kejang karena suhunya tinggi. Kata dokter itu menjelaskan dengan lembut sambil menuliskan resep obat. Mendengar penjelasan dokter, seolah ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Air mataku nyaris menetes lagi. Kali ini karena rasa syukur yang teramat sangat. Aku bersyukur mengabaikan ego dan rasa takutku untuk menjual cincin kawin itu. Setelah menebus obat di apotek klinik dan meminumkan dosis pertama kepada anakku, kami pun pulang kembali ke rumah kontrakan. Setibanya di rumah, setelah anakku tertidur pulas karena efek obat penurun panas, aku duduk di meja makan kayu kecil di dapur. Di depanku terletak sisa uang dari penjualan cincin setelah dipotong biaya dokter dan obat. Jumlahnya masih tersisa sekitar beberapa ratus ribu rupiah. Aku menatap uang itu dengan lekat. Ini adalah modal pertamaku. Ini adalah titik nol dari perjuanganku untuk bangkit. Aku harus memutar otak. Bagaimana caranya uang yang tinggal sedikit ini bisa menghasilkan lebih banyak uang demi masa depan anakku dan diriku sendiri. Aku mulai merenungkan potensi apa yang ada di dalam diriku. Dulu, sebelum menikah dan dipaksa berhenti bekerja oleh suamiku, aku adalah seorang lulusan tata boga yang hobi membuat aneka kue kering dan catering bento anak-anak yang unik. Teman-teman kantorku dulu selalu memuji masakan dan kue buatanku. Bahkan sering memesan untuk acara ulang tahun anak mereka. Potensi itulah yang harus kuhidupkan kembali. Membuat kue atau makanan bento tidak membutuhkan modal awal yang sampai jutaan rupiah jika dimulai dari skala kecil. Aku bisa memanfaatkan peralatan dapur seadanya yang sudah kubeli dulu. Tanpa membuang waktu lagi, sore itu juga aku menitipkan anakku sebentar kepada tetangga sebelah rumah yang sudah sangat dekat dan baik denganku. Aku pergi ke toko bahan kue terdekat untuk membelanjakan sisa uang tersebut. Aku membeli tepung terigu kualitas bagus, mentega, telur, gula, dan beberapa kotak kemasan mika yang menarik untuk bento serta stoples plastik kecil untuk kue kering. Aku bertekad untuk membuat contoh produk terlebih dahulu. Malam harinya, suasana rumah kembali sepi karena suamiku belum juga pulang. Aku mengabaikan keberadaannya yang menghilang. Fokusku sepenuhnya tercurah pada adonan kue di hadapanku. Dengan teliti, aku menimbang bahan-bahan, mengocok mentega dan gula hingga mengembang sempurna, lalu mencetaknya dengan penuh kasih sayang. Bau harum mentega dan vanila perlahan-lahan memenuhi seluruh ruangan dapur kami yang sempit, menggantikan aroma keputusasaan yang sempat menyelimuti rumah ini semalam. Aku membuat 2 jenis produk, kue sus kering coklat yang renyah dan beberapa porsi nasi bento karakter lucu yang dihias menggunakan nori dan sayuran berwarna-warni. Setelah semuanya selesai dikemas dengan rapi di dalam kotak mika dan stoples plastik, aku mengambil ponsel tuaku yang layarnya sudah sedikit retak. Aku menata produk-produk buatanmu di atas meja dengan pencahayaan lampu seadanya, lalu memotretnya dari berbagai sudut terbaik yang kubisa. Aku mulai mengunggah foto-foto tersebut ke akun media sosial pribadiku yang sudah lama tidak aktif,
serta membagikannya ke grup-grup WhatsApp warga kompleks dan alumni sekolahku dulu. Aku menuliskan deskripsi yang menarik, sederhana, dan jelas mengenai bahan-bahan berkualitas yang kugunakan serta menerima pesanan dalam jumlah kecil maupun besar. Tidak hanya mengandalkan penjualan secara online, keesokan paginya sebelum matahari terbit, aku bersiap-siap membawa beberapa stoples kue kering dan bento buatanmu untuk dititipkan ke warung makan dan toko kelontong terbesar yang berada di depan gerbang kompleks perumahan. Pemilik warung, seorang ibu parubaya yang ramah, menatap produk bento buatanku dengan mata berbinar-binar. Wah, kreatif sekali hiasannya, Mbak. Ini pasti anak-anak suka buat bekal sekolah. Boleh, silakan titip di sini dulu beberapa kotak. Nanti kalau laku, uangnya kita bagi hasil ya, kata pemilik warung itu dengan penuh semangat. Terima kasih banyak, Ibu. Semoga dagangannya laris manis, jawabku dengan senyuman tulus yang sudah lama tidak terukir di wajahku. Saat berjalan kembali ke rumah kontrakan dengan tangan yang kini kosong, dadaku terasa sedikit lebih ringan. Langkah kakiku terasa lebih mantap dari sebelumnya. Aku tahu perjalanan ini masih sangat panjang dan penuh dengan ketidakpastian. Modal yang kupunya sangat tipis. Tenaga yang kukeluarkan harus berlipat ganda karena harus membagi waktu antara mengurus anak yang sedang masa pemulihan dan memproduksi dagangan sendirian tanpa bantuan siapapun. Namun, rasa lelah di tubuhku sama sekali tidak sebanding dengan kobaran semangat yang ada di dalam dadaku. Ini adalah langkah pertamaku menuju kebebasan dan kesuksesan. Dan aku berjanji tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Hari demi hari berlalu sejak aku pertama kali menitipkan daganganku di warung depan kompleks. Perasaanku campur aduk antara cemas dan penuh harap. Setiap sore, dengan jantung berdebar kencang, aku mendatangi warung tersebut untuk mengecek sisa daganganku. Betapa terkejut dan bahagianya aku ketika di hari ketiga, pemilik warung menyodorkan beberapa lembar uang pecahan 10 ribuan dan 20 ribuan kepadaku. Seluruh bento karakter dan kue kering yang kutitipkan habis terjual tanpa sisa. Pemilik warung bahkan mengatakan banyak anak sekolahan yang menanyakan apakah besok ada menu bento baru lagi. Saat aku menggenggam lembaran uang itu, tanganku sedikit bergetar. Nominalnya mungkin tidak seberapa bagi sebagian orang, tetapi bagiku, ini adalah buah dari keringatku sendiri. Ini adalah bukti bahwa aku mampu, bahwa aku tidak berguna seperti yang selalu diteriakkan oleh suamiku. Uang hasil penjualan pertama itu tidak kugunakan untuk bersenang-senang. Aku memutarnya kembali sepenuhnya menjadi modal. Aku membeli bahan baku dalam jumlah yang sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Kali ini aku mencoba berinovasi dengan menu baru, seperti nasi kuning bentuk hewan lucu dan kue nastar keju mini. Aku bekerja keras setiap hari. Aku bangun jauh sebelum matahari terbit, saat suamiku masih mendengkur keras di atas kasur, dan anakku masih tertidur pulas. Aku berkutat di dapur sempit kami, mencuci beras, mengukus nasi, mencetak lauk pauk, hingga memanggang adonan kue. Aku melakukan semuanya dengan gerakan cepat namun sangat hati-hati agar suara panci dan spatula tidak membangunkan suamiku. Namun, serapat apapun aku menyembunyikan usahaku, pada akhirnya ketahuan juga. Siang itu, suamiku tiba-tiba pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Alasannya karena ada masalah di kantor dan dia sedang tidak ingin bekerja. Aku yang saat itu sedang sibuk mengemas puluhan kotak bento di ruang tamu untuk pesanan sebuah acara ulang tahun anak tetangga, tidak sempat menyembunyikan apapun. Ruang tamu kami penuh dengan kotak mika, plastik pembungkus, dan aroma makanan yang sangat menyengat. Suamiku mendorong pintu depan dan langsung menghentikan langkahnya di ambang pintu. Matanya membelalak melihat keadaan ruang tamu yang menurutnya berantakan. Wajahnya yang semula sudah kusut karena urusan pekerjaan, kini berubah menjadi semakin garang. Apa-apaan ini? Rumah sudah kayak kapal pecah begini, bentaknya dengan suara keras, mengagetkanku yang sedang mengikat plastik kemasan. Dia melangkah masuk dengan kasar, nyaris menginjak beberapa kotak mika kosong yang belum sempat kurapikan. Aku segera berdiri, mencoba menutupi rasa gugupku. Ini pesanan tetangga, Mas. Kebetulan ada yang ulang tahun, jadi aku buatkan bento. Dia mendengus sinis. Matanya menyapu seluruh ruangan dengan tatapan merendahkan. Pesanan? Buat apa kamu repot-repot bikin ginian? Bikin kotor rumah saja. Pantas saja akhir-akhir ini rumah bau masakan terus. Lantai juga lengket. Kamu itu bukannya fokus urus anak dan beres-beres rumah yang benar, malah main-main jualan beginian. Mau dapat untung berapa sih dari makanan murah begini? Paling cuma cukup buat beli kerupuk. Jangan bikin malu aku di depan tetangga dengan jualan makanan keliling begini. Kata-katanya sungguh pedas, menyayat hatiku dengan sangat telak.
Aku membuang muka, menahan air mata yang mulai menggenang. Ini bukan main-main, Mas. Lumayan untuk tambah-tambah beli susu anak kita. Lagi pula, aku mengerjakannya di rumah, tidak meninggalkan kewajibanku sebagai ibu. Halah, alasan. Terserah kamu saja. Pokoknya aku tidak mau lihat rumah berantakan kalau aku pulang kerja. Bersihkan semua ini. Perintahnya dengan kasar sebelum akhirnya melenggang masuk ke dalam kamar dan membanting pintu dengan keras. Belum sembuh luka di hatiku akibat bentakan suamiku. Ujian lain datang di akhir pekan. Istri kakak suamiku berkunjung ke rumah kami dengan alasan ingin menengok anakku yang tempo hari sempat sakit parah. Kedatangannya selalu menjadi momen yang paling kuhindari. Sejak dulu, dia selalu merasa lebih superior dariku karena dia memiliki pekerjaan tetap, berpenghasilan sendiri, dan selalu tampil modis dengan barang-barang bermerek. Dia melangkah masuk ke rumah kontrakan kami dengan sepatu hak tinggi yang bunyinya berderak nyaring memecah keheningan lantai semen kami. Dia mengenakan gaun sutra yang terlihat sangat mahal, dipadukan dengan tas jinjing kulit keluaran merek ternama yang sengaja dia letakkan di atas meja tamu agar terlihat jelas olehku. Aroma parfum mewahnya langsung menyelimuti seluruh ruangan, mengalahkan aroma vanila dari kue yang baru saja kupanggang. Ya ampun, rumahmu ini kok rasanya makin sempit saja ya? Sumpek sekali. Keluhnya sambil mengibas-ngibaskan tangan di depan wajahnya, seolah udara di rumahku beracun. Dia melirik ke arah meja makan di mana beberapa stoples kue kering hasil buatanku berjejer rapi menunggu untuk diantar ke pelanggan. Itu apa? Kamu sekarang jualan kue kering? Tanyanya dengan nada suara yang ditinggikan, sengaja membuat suamiku yang sedang menonton televisi di ruang sebelah bisa mendengarnya. Aku mengangguk pelan sambil menyajikan segelas teh hangat untuknya. Iya, Mbak. Iseng-iseng buat tambah pemasukan rumah tangga. Istri kakak suamiku itu tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat meremehkan. Dia menyentuh salah satu stoplesku dengan ujung jarinya yang dihiasi cat kuku mengkilap. Lalu memutarnya perlahan dengan ekspresi jijik. Kasihan sekali kamu ya. Harus capek-capek bikin kue begini. Mengaduk adonan sampai tangan kapalan. Demi uang yang tidak seberapa. Suamiku sih tidak akan pernah membiarkan aku bau dapur begini. Lihat dong tanganku. Halus karena aku perawatannya di salon mahal. Kamu harusnya minta uang yang banyak sama suamimu. Bukannya malah jualan seperti ini. Atau memang suamimu gajinya tidak cukup ya untuk menghidupimu? Ucapnya dengan nada simpati yang sangat palsu. Suamiku yang mendengar percakapan itu dari ruang sebelah tiba-tiba menimpali dengan nada membela diri. Bukan gajiku yang tidak cukup, Mbak. Dia saja yang kurang kerjaan dan tidak bisa mengatur uang belanja. Sudah kubilang jangan jualan. Malah keras kepala. Mendengar suamiku justru membenarkan ucapan wanita itu, dadaku terasa seperti dihantam godam besi. Istri kakak suamiku tersenyum penuh kemenangan. Dia lalu menepuk-nepuk tas mahalnya. Ya sudahlah, namanya juga nasib orang beda-beda. Aku kebetulan habis beli tas ini bulan lalu. Harganya setara dengan biaya sewa kontrakan kalian setahun loh. Makanya, kalau mau uang banyak itu kerja di kantoran yang jelas, bukan jualan receh begini. Mereka berdua tertawa bersama, menertawakan usahaku yang baru seumur jagung. Aku hanya bisa menundukkan kepala, memandangi ujung kakiku sendiri. Telingaku berdengung menahan amarah yang meletup-letup di dada. Dulu, mungkin aku akan berlari ke kamar dan menangis sejadi-jadinya meratapi nasibku. Namun kali ini berbeda. Air mataku tidak menetes satu tetes pun. Cibiran demi cibiran yang keluar dari mulut suamiku dan istri kakaknya justru masuk ke dalam sanubariku bukan sebagai racun, melainkan sebagai bahan bakar. Setelah mereka puas menghina dan akhirnya wanita itu pulang, aku kembali ke dapurku. Aku menatap peralatan masak cook yang sederhana. Dalam hati, aku berjanji tidak akan berhenti. Aku akan bekerja 2 kali lipat lebih keras. Saat suamiku terlelap dalam tidurnya yang nyenyak di malam hari, aku akan terjaga mengaduk adonan. Saat suamiku asyik menghabiskan gajinya bersama teman-temannya di akhir pekan, aku akan sibuk melayani pesanan pelanggan. Aku akan mengubah setiap tetes keringatku menjadi lembaran kesuksesan yang kelak akan membungkam mulut mereka semua. Mulai detik itu, rasa lelah tidak lagi memiliki tempat dalam kamus hidupku. Waktu bergulir dengan sangat cepat tanpa terasa. 6 bulan telah berlalu sejak insiden hinaan di ruang tamu waktu itu. Selama setengah tahun ini, hidupku bagaikan 2 dunia yang berbeda. Di satu sisi, aku adalah seorang istri penurut yang tampil biasa saja, memakai daster luntur, dan tetap diam ketika suamiku mengomel tentang tagihan listrik. Namun di sisi lain,
Yang sama sekali tidak diketahui oleh suamiku, aku adalah seorang wanita pengusaha yang bisnis catering dan kue keringnya sedang meledak pesat di pasaran lokal. Kunci dari ledakan pesananku adalah strategi promosi di media sosial. Setiap malam, setelah menidurkan anakku dan memastikan suamiku sudah mendengkur, aku sibuk mengedit foto dan video pendek proses pembuatan makananku. Aku membuat tampilan makananku terlihat sangat menggiurkan dan profesional. Perlahan tapi pasti, pengikut di akun media sosial jualanku bertambah ribuan. Pesanan yang awalnya hanya berkisar belasan kotak per hari, kini melonjak drastis menjadi ratusan kotak untuk acara pernikahan, seminar kantor, hingga perayaan ulang tahun besar-besaran di kota kami. Karena kapasitas dapur rumah kontrakanku sudah tidak memungkinkan lagi untuk menampung skala produksi yang membesar, aku mengambil langkah berani. Aku menyewa sebagian area dapur dan garasi milik tetangga sebelah rumahku, seorang ibu parubaya yang sangat baik hati dan bisa dipercaya. Tidak hanya menyewa tempat, aku juga merekrut tetanggaku itu beserta 2 keponakannya untuk membantuku memasak dan mengemas pesanan. Semua proses produksi skala besar itu aku lakukan di rumah tetanggaku pada siang hari, saat suamiku sedang bekerja di kantor. Jadi, ketika suamiku pulang ke rumah pada sore harinya, rumah kami tetap terlihat sepi, bersih dari peralatan masak, dan sama sekali tidak mencurigakan. Seluruh keuntungan bersih dari usahaku yang jumlahnya kini mencapai belasan juta rupiah per bulan, aku simpan di sebuah rekening bank baru yang kubuat secara rahasia. Buku tabungan dan kartu ATM-nya aku sembunyikan di dalam kantong kecil yang kujahit di bagian paling dalam tas popok anakku, tempat yang sangat mustahil akan diperiksa oleh suamiku. Setiap kali aku mengecek saldo di aplikasi perbankan melalui ponselku, ada perasaan hangat dan luar biasa puas yang menjalar di sekujur tubuhku. Angka di rekening itu terus bertambah, menjadi benteng keamanan finansial yang kokoh untukku dan anakku. Sementara aku perlahan menanjak menuju kemapanan, kondisi suamiku justru berbanding terbalik. Sore itu, dia pulang dengan wajah yang sangat kusut. Dia membanting tas kerjanya ke atas sofa dan langsung menghempaskan tubuhnya dengan kasar. "Ada apa, Mas? Kok kelihatannya capek sekali?" Tanyaku dengan nada datar, sambil menyodorkan segelas air putih. Aku berusaha menjaga intonasi suaraku senormal mungkin agar dia tidak curiga. Dia meneguk air itu dengan rakus lalu mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Kantor sedang kacau balau. Bosku tiba-tiba memotong tunjangan bulanan karena target perusahaan tidak tercapai. Gaji pokokku utuh, tapi tanpa tunjangan, uang bulananku jadi berkurang drastis. Mana harga bensin naik, harga rokok juga naik. Pusing kepalaku," keluhnya dengan nada tinggi. Aku hanya diam mendengarkan keluhannya tanpa memberikan komentar apapun. Dalam hati, aku tahu persis kemana larinya uang gaji suamiku selama ini. Dia tidak pernah memprioritaskan kebutuhan rumah tangga. Gajinya selalu habis untuk gaya hidupnya yang sok kaya. Dia rutin nongkrong di kedai kopi mahal bersama teman-temannya setiap akhir pekan, mengganti onderdil motornya dengan aksesoris yang tidak penting, dan rajin membeli rokok impor. Dia merasa bahwa gajinya adalah mutlak miliknya sendiri, sementara uang belanja yang dia berikan kepadaku selalu dijatah sangat pas-pasan, bahkan seringkali kurang. "Kamu bulan ini harus hemat luar biasa." Suamiku tiba-tiba menudingkan jarinya ke arahku. "Jangan minta uang tambahan apapun. Lauk pauk seadanya saja. Tempe atau tahu tiap hari juga tidak masalah. Susu anak kita diganti saja dengan merek yang lebih murah. Tidak usah manja minum susu mahal terus. Kalau uang belanja habis sebelum akhir bulan, ya deritamu, pandai-pandailah mengatur sisa uang yang ada." Mendengar perintah kasarnya itu, aku sama sekali tidak merasa panik atau tertekan seperti dulu. Jika ini terjadi setahun yang lalu, aku pasti sudah menangis kebingungan memikirkan bagaimana caranya memberi makan anakku hingga akhir bulan. Namun sekarang, aku memiliki kebebasan finansialku sendiri. "Iya, Mas. Aku akan atur sebisa mungkin," jawabku singkat tanpa membantah sedikit pun. Sikap patuhku rupanya membuatnya merasa menang. Dia mendengus puas lalu beranjak menuju kamar mandi. Kenyataannya, di belakang suamiku, kehidupan sehari-hariku dan anakku sangat terjamin. Aku tidak pernah menuruti perintahnya untuk menurunkan kualitas hidup anak kami. Dengan menggunakan uang dari rekening rahasiaku, aku membelikan susu formula dengan nutrisi terbaik untuk anakku, membelikannya pakaian-pakaian baru yang nyaman, dan menyediakan makanan bergizi tinggi seperti daging sapi segar dan salmon utuh. Semua makanan mahal itu kumasak dan kusuapkan kepada anakku saat siang hari ketika suamiku tidak ada di rumah. Anakku kini tumbuh menjadi balita yang sangat ceria, tubuhnya berisi, dan dia tidak pernah sakit-sakitan lagi sejak hari di mana aku menjual cincin kawinku.
Tidak hanya mengurus anakku, aku juga mulai memperhatikan diriku sendiri. Selama bertahun-tahun menikah, aku nyaris tidak pernah merawat kulit wajahku karena suamiku selalu mengatakan bahwa perawatan kulit hanya buang-buang uang. Kini, aku menggunakan hasil keringatku untuk membeli produk perawatan wajah berkualitas secara daring. Aku mengoleskannya ke wajahku setiap malam sebelum tidur dalam kondisi lampu kamar yang sudah redup, sehingga suamiku tidak menyadari perubahanku. Perlahan namun pasti, kulit wajahku yang dulu kusam dan penuh noda kelelahan, kini berubah menjadi cerah, bersih, dan berseri. Aku juga diam-diam mulai membeli beberapa potong pakaian yang lebih pantas dan elegan. Pakaian-pakaian bagus itu kusimpan rapi di dalam lemari plastik milik anakku, tersembunyi di balik tumpukan selimut tebal. Suamiku benar-benar tidak menyadari perubahan besar yang sedang terjadi tepat di bawah atap rumahnya sendiri. Dia terlalu sibuk meratapi nasib keuangannya yang memburuk dan terlalu egois untuk memperhatikan istri serta anaknya. Dia masih mengira aku adalah wanita lemah yang tidak berdaya tanpa uang recehan yang dia berikan setiap awal bulan. Dia tidak tahu bahwa diam-diam, aku telah bermetamorfosis. Aku memanen hasil jerih payahku dalam diam, mengumpulkan pundi-pundi kekuatanku, dan menunggu dengan sabar saat yang tepat untuk membuka mata suamiku lebar-lebar tentang siapa diriku yang sebenarnya. Suatu sore yang tadinya tenang mendadak berubah menjadi hiruk-pikuk yang menegangkan. Aku sedang menyuapi anakku di ruang televisi ketika ponsel suamiku yang tergeletak di atas meja berdering tanpa henti. Suamiku, yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya, menyambar ponsel tersebut dengan wajah kesal. Namun, kekesalannya langsung menguap seketika saat melihat nama pemanggil di layar. Itu adalah panggilan dari mertuaku. Suamiku mengangkatnya, dan sedetik kemudian, wajahnya berubah menjadi sepucat kertas. Matanya membelalak lebar, dan tangannya yang memegang ponsel tampak sedikit gemetar. Dia hanya bergumam tidak jelas beberapa kali sebelum mematikan panggilan dengan tergesa-gesa. Tanpa banyak bicara kepadaku, suamiku langsung berlari ke dalam kamar, memakai pakaian seadanya, dan menyambar kunci motor. Dia setengah berteriak menyuruhku untuk segera mengganti baju dan membawa anak kami. Mertuaku menangis histeris di telepon, mengatakan bahwa rumah kakak suamiku sedang digeruduk oleh belasan orang tak dikenal yang marah-marah, dan kakak suamiku nyaris dihakimi massa. Mendengar itu, perasaanku campur aduk. Ada rasa kaget, namun di sudut hatiku yang paling dalam, ada firasat bahwa kebohongan yang selama ini ditutupi dengan kemewahan akhirnya terbongkar. Sepanjang perjalanan menuju rumah kakak suamiku mengendarai motor dengan sangat ugal-ugalan. Dia terus mengumpat kepada pengendara lain. Rahangnya mengeras karena panik. Sesampainya kami di sana, pemandangan di depan mata sungguh di luar dugaan. Gerbang rumah yang biasanya tertutup rapat dan tampak elegan kini terbuka lebar. Beberapa pot tanaman hias mahal yang dulu selalu disombongkan oleh istri kakak suamiku tampak pecah berserakan di halaman. Pintu depan rumah terbuka, dan dari dalam terdengar suara isak tangis mertuaku yang menyayat hati. Kami bergegas masuk. Di ruang tamu yang luas itu, suasananya benar-benar seperti kapal pecah. Bantal sofa berserakan, beberapa pajangan keramik pecah di lantai. Mertuaku duduk terkulai di atas karpet, menangisi anak sulungnya, kakak suamiku, yang duduk menunduk lesu di sofa dengan wajah penuh memar. Bajunya kusut dan robek di bagian kerah. Sepertinya habis ditarik paksa oleh orang-orang yang menagih utang tadi. Namun, pemandangan yang paling membuatku tercengang adalah sosok istri kakak suamiku. Wanita yang selalu merendahkanku dan memamerkan kekayaannya itu kini duduk meringkuk di sudut ruangan, jauh dari kesan glamor. Rambutnya yang biasanya selalu tertata rapi dari salon kini berantakan tak karuan. Dia memakai daster rumahan yang kusut, wajahnya pucat pasi tanpa riasan, dan matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Anak mereka yang masih kecil dibiarkan menangis menjerit-jerit di dalam kamar tanpa ada yang menenangkan. Suamiku segera menghampiri kakaknya dengan wajah penuh kebingungan dan syok yang amat sangat. Ini ada apa sebenarnya? Siapa orang-orang tadi? Kenapa rumah bisa hancur begini? Tanya suamiku dengan nada tinggi, nyaris tidak percaya melihat panutannya hancur lebur di depan mata. Mertuaku yang menjawab dengan suara parau di sela isak tangisnya. Beliau menceritakan semuanya dengan runut. Ternyata, semua kemewahan yang selama ini dipamerkan oleh kakak suamiku dan istrinya adalah ilusi semata. Mereka tidak sukses seperti yang selalu mereka ceritakan. Bisnis yang mereka banggakan ternyata bangkrut sejak tahun lalu. Demi menutupi rasa malu dan mempertahankan gaya hidup mewah agar tetap terlihat sukses di mata keluarga besar dan teman-temannya, istri kakak suamiku mulai meminjam uang dari belasan aplikasi pinjaman daring.
Tidak hanya itu, dia juga nekat meminjam uang dalam jumlah ratusan juta rupiah dari rentenir gelap dengan bunga yang mencekik. Gali lubang tutup lubang terus terjadi hingga utang mereka membengkak menjadi miliaran rupiah. Dan yang lebih parah lagi, demi membayar utang-utang tersebut, kakak suamiku nekat menggunakan uang perusahaan tempatnya bekerja dan akhirnya ketahuan. Dia dipecat dengan tidak hormat dan kini diancam akan dilaporkan ke polisi atas tuduhan penggelapan dana. Hari ini, para penagih utang dari pihak rentenir datang menagih paksa, merampas barang-barang berharga yang tersisa di rumah itu, termasuk mobil mewah yang baru lunas cicilan bulanannya. Mendengar kenyataan pahit itu, suamiku mundur selangkah. Tubuhnya terhuyung, seolah baru saja dipukul ulu hatinya. Ilusi kesempurnaan yang selama ini dia agung-agungkan, yang selalu dia jadikan senjata untuk merendahkan diriku, kini runtuh berkeping-keping. Aku hanya berdiri diam di ambang pintu sambil menggendong anakku yang menatap takut pada suasana mencekam itu. Dalam hati, aku tidak merasa kasihan sedikit pun pada istri kakak suamiku. Aku teringat jelas bagaimana dia menghinaku, menertawakan usahaku, dan memamerkan tas mahalnya di rumah kontrakanku yang sempit. Kini, tas mahal itu entah sudah disita oleh siapa. Inilah karma yang bekerja dengan cara yang sangat rapi. Bagaimana bisa kalian melakukan ini? Desis suamiku dengan suara bergetar menahan amarah dan kecewa. Gaya hidup nomor 1. Tapi ternyata hasil dari utang dan mencuri? Kalian benar-benar memalukan keluarga. Kakak suamiku hanya bisa terdiam, sementara istrinya malah berteriak histeris, menyalahkan keadaan dan tidak mau mengakui kesalahannya karena gaya hidupnya yang kelewat batas. Suamiku berniat membantu kakaknya, namun ketika dia merogoh sakunya, dia baru sadar bahwa dia sendiri tidak memiliki uang sepeser pun. Gaji bulanannya selalu habis tidak bersisa. Tabungan pun dia tidak punya karena gaya hidupnya yang boros. Kesadaran bahwa dia sangat miskin dan tidak berguna di saat keluarganya tertimpa musibah membuat harga diri suamiku terluka parah. Sejak kejadian hari itu, badai sesungguhnya justru berpindah ke rumah kontrakan kami. Suamiku pulang dari rumah kakaknya dengan perasaan marah, frustrasi, dan merasa menjadi pria paling tidak berguna. Karena dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya pada kakaknya atau mertuaku, dia menjadikan aku sebagai sasaran empuk kekesalannya. Setiap hari, ada saja hal yang salah di matanya. Masakanku dibilang tidak enak, cara menyetrikaku dibilang salah, bahkan suara anak kami yang sedang bermain pun membuatnya membentak marah. Coba saja kalau kamu kerja kantoran yang benar. Kalau kamu punya penghasilan, kita pasti punya tabungan untuk bantu keluargaku. Lihat gara-gara kamu cuma di rumah menghabiskan uangku, sekarang saat kakakku butuh bantuan, aku tidak bisa apa-apa. Teriak suamiku pada suatu malam ketika dia meminta uang kepadaku dan aku mengatakan uang belanja sudah habis. Sungguh sebuah tuduhan yang sangat konyol dan tidak masuk akal. Dia yang menghabiskan gajinya sendiri, dia yang melarangku bekerja di awal pernikahan, tetapi aku yang disalahkan atas kemiskinannya. Aku hanya menatapnya dengan tatapan datar, sama sekali tidak tersulut emosi. Jika dia tahu bahwa di dalam tas popok anak kami terdapat kartu ATM dengan saldo puluhan juta rupiah hasil keringatku sendiri, dia pasti akan menjilat ludahnya sendiri. Aku kan sudah bilang, aku ini cuma istri yang bisanya ngabisin duit suami. Mas, sesuai dengan apa yang selalu kamu bilang padaku. Jawabku dengan nada sangat tenang, mengembalikan kata-katanya sendiri. Wajah suamiku memerah padam karena amarah. Dia membanting pintu kamar mandi dengan keras hingga engselnya nyaris lepas. Dia tidak tahu bahwa kemarahannya itu sama sekali tidak mempengaruhiku. Di balik sikap diamku, aku sedang merencanakan sesuatu yang besar. Pesanan catering dan kue keringku semakin meledak mendekati musim liburan. Aku semakin sibuk mengurus usahaku di rumah tetanggaku. Biarlah suamiku tenggelam dalam amarah dan egonya sendiri. Badai di rumah sang panutan telah membuka jalanku untuk melihat bahwa pria yang selama ini kutakuti ternyata hanyalah pria lemah yang berlindung di balik kesombongan kosong. Dan sebentar lagi, kesombongan itu akan kuhancurkan hingga tak bersisa. Kehancuran finansial di keluarga suamiku ternyata merembet seperti penyakit menular yang menggerogoti pikiran suamiku setiap hari. Dia menjadi sangat tidak fokus dalam pekerjaannya. Seringkali dia berangkat kerja dengan wajah ditekuk dan pulang dengan aroma minuman keras murahan, berusaha lari dari kenyataan bahwa keluarganya telah jatuh miskin dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, pelariannya itu justru membawa bencana baru yang jauh lebih besar bagi dirinya sendiri. Karma tampaknya sedang berbaik hati kepadaku karena tidak butuh waktu lama baginya untuk menunjukkan kuasanya. 3 minggu setelah kehancuran rumah tangga kakaknya, perusahaan tempat suamiku bekerja mengumumkan efisiensi besar-besaran karena penurunan omzet secara drastis.
berbagai departemen dipangkas, dan karyawan yang memiliki rekam jejak buruk menjadi target utama pemecatan. Suamiku, dengan kinerjanya yang terus merosot, sering datang terlambat, dan absen tanpa alasan yang jelas selama beberapa minggu terakhir, langsung dipanggil oleh bagian kepegawaian. Hari itu juga, dia dijatuhi surat pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon yang memadai karena dia dianggap melakukan pelanggaran indisipliner berulang kali. Sore itu, langit tampak sangat cerah, sangat kontras dengan badai besar yang sedang terjadi di dalam kepala suamiku. Dia memacu sepeda motornya menembus jalanan dengan perasaan hancur lebur. Pekerjaan yang selalu dia sombongkan, penghasilan yang selalu dia gunakan untuk menginjak-injak harga diriku, kini telah lenyap tak bersisa. Tidak ada lagi gaji bulanan. Tidak ada lagi uang untuk gaya hidupnya. Otaknya buntu, dan rasa panik menyergap dadanya. Dalam perjalanan pulang, dia sudah menyiapkan 1000 macam alasan untuk memarahiku. Dia berniat menumpahkan seluruh keputusasaan dan kekesalannya kepadaku, seperti yang biasa dia lakukan. Dia membayangkan akan menemukanku duduk di rumah kontrakannya yang sempit, memakai daster luntur, dan dia bisa dengan mudah memerintahkanku untuk mencari pinjaman ke tetangga. Namun, kejutan besar sedang menunggunya di depan mata. Ketika motor suamiku berbelok memasuki gang rumah kontrakan kami, dia terpaksa menghentikan laju motornya secara mendadak. Matanya memicing, nyaris tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Sebuah truk box berukuran sedang terparkir melintang tepat di depan halaman rumah kontrakanku dan garasi rumah tetanggaku. Deru mesin truk itu menderu halus, berbaur dengan suara riuh beberapa orang pria berseragam ekspedisi yang sedang sibuk memindahkan puluhan, bahkan mungkin ratusan, kotak kardus besar ke dalam bak truk. Kardus-kardus itu tersegel rapi dengan lakban coklat dan dilabeli stiker berlogo usahaku. Suamiku mematikan mesin motornya, turun dengan langkah gontai dan wajah penuh kebingungan. Dia mengira tetangga sebelah kami yang sedang melakukan pindahan rumah atau mengadakan acara besar. Dia berjalan mendekati kerumunan itu, berniat untuk marah karena truk itu menghalangi jalan masuk rumahnya. "Hei, ini ada acara apa? Kenapa parkir truk sembarangan di depan rumah orang? Bikin macet jalan saja," bentak suamiku dengan suara kasar kepada salah satu kurir yang sedang mengangkat kardus. Kurir itu berhenti sejenak, menyeka keringat di dahinya, lalu menatap suamiku dengan heran. "Maaf, Pak, kami sedang memuat pesanan barang dari Ibu Bos. Kalau mau lewat, permisi sedikit ya, tinggal beberapa kardus lagi kok." "Ibu Bos? Ibu Bos siapa maksudmu? Ini depan rumahku, tidak ada Ibu Bos di sini," sahut suamiku semakin nyaring. Darahnya mulai mendidih karena merasa disepelekan. Tepat pada saat suamiku sedang berteriak-teriak marah, aku melangkah keluar dari pintu garasi rumah tetanggaku yang selama ini kujadikan dapur produksi. Aku melangkah dengan tenang, memegang sebuah papan klip berisi daftar pengiriman barang. Mendengar suara suamiku yang familiar, aku mengangkat wajahku dan menatapnya tepat di manik matanya. Langkah suamiku terhenti mendadak. Mulutnya yang tadi terbuka untuk mengeluarkan umpatan kini terkunci rapat. Matanya membelalak lebar, memindai penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki seolah-olah dia sedang melihat hantu di siang bolong. Hari itu, aku tidak memakai daster luntur yang penuh noda minyak seperti bayangannya. Aku mengenakan blus kerja berwarna putih tulang yang dipadukan dengan celana kulot hitam yang elegan dan pas di badanku. Rambutku yang biasanya hanya diikat asal-asalan kini tergerai rapi, halus bercahaya setelah rutin melakukan perawatan di rumah. Wajahku dipoles riasan tipis namun mempertegas fitur wajahku, membuat kulitku tampak bersih dan berseri. Aroma parfum berkelas yang kubeli secara daring menguar lembut dari tubuhku, menyapu hidung suamiku yang berdiri mematung hanya beberapa langkah dariku. Aku berdiri tegak, penuh percaya diri, memancarkan aura kesuksesan yang selama ini berusaha dia matikan. "Semuanya sudah masuk ke dalam truk, Mas?" tanyaku ramah kepada kurir ekspedisi, sama sekali mengabaikan keberadaan suamiku yang masih menganga kaget. "Sudah beres semua, Bu. Total 300 paket ya. Resi pengirimannya sudah saya tanda tangani di kertas itu," jawab kurir tersebut dengan sangat sopan sambil menundukkan kepala kepadaku. "Terima kasih atas kerja kerasnya. Hati-hati di jalan," ucapku sambil memberikan beberapa lembar uang tip kepadanya. Truk itu pun perlahan bergerak maju, meninggalkan kepulan asap tipis dan membongkar kebenaran yang selama ini tersembunyi. Setelah truk ekspedisi itu pergi, tetanggaku yang selama ini membantuku keluar menyusul dari garasi. Dia tersenyum padaku. "Laris manis ya dagangan kita hari ini. Hebat banget kamu bisa tembus pesanan sebanyak ini dari luar kota." Aku membalas senyumannya. "Alhamdulillah, Ibu.
Ini juga berkat bantuan ibu dan anak-anak yang sudah kerja lembur dari semalam. Suamiku yang sedari tadi hanya menjadi penonton bisu, akhirnya mendapatkan kembali suaranya, meskipun terdengar parau dan bergetar hebat. Dia menunjuk ke arahku, lalu ke arah kardus-kardus kosong yang tersisa di garasi tetangga. Kamu berdandan seperti ini, dan barang-barang itu. Apa maksudnya ini semua? Bisnis apa ini? Sejak kapan kamu punya uang untuk menyewa truk pengiriman segala? Cecar suamiku. Suaranya campur aduk antara keterkejutan, kebingungan, dan rasa malu yang mulai menjalar di wajahnya. Aku menatapnya dengan pandangan dingin dan tak terbaca. Aku melipat kedua tanganku di depan dada, persis seperti gaya angkuhnya saat merendahkanku berbulan-bulan yang lalu. Ini usahaku. Usaha catering dan kue kering yang dulu kamu bilang cuma bikin kotor rumah dan cuma cukup buat beli kerupuk. Ternyata, makanan murahan buatanku ini disukai banyak orang di berbagai kota. Pesananku membludak, pendapatanku puluhan juta tiap bulan, dan aku tidak butuh sepeser pun uang gajimu untuk membesarkan bisnis ini. Suamiku seakan kehilangan tulang di kakinya. Dia terhuyung ke belakang, menyandarkan tubuhnya ke pagar besi rumah tetangga. Kebenaran itu menghantamnya seperti gelombang tsunami. Istri yang selama ini dia anggap benalu, yang selalu dia hina tidak bisa apa-apa, ternyata telah menjelma menjadi seorang pengusaha sukses tanpa sepengetahuannya. Sementara dirinya, pria yang selalu sombong dan merasa menjadi raja karena memiliki pekerjaan, kini hanyalah seorang pengangguran yang nyaris bangkrut. Suamiku menundukkan kepala. Saat dia kembali mendongak menatapku, tatapan garangnya yang biasa sudah hilang sama sekali, digantikan oleh tatapan memelas yang sangat menyedihkan. Dia memaksakan sebuah senyuman kaku, mencoba merangkul bahuku, namun aku segera mundur selangkah untuk menghindarinya. Sayang, ternyata kamu hebat sekali ya. Aku benar-benar tidak menyangka, ucapnya dengan nada termanis yang pernah kudengar keluar dari mulutnya selama 5 tahun terakhir. Kebetulan sekali usahamu sedang maju pesat. Kamu tahu kan kantorku sedang ada masalah? Aku baru saja di PHK hari ini. Pesangonnya tidak ada. Gajiku bulan ini juga ditahan. Aku benar-benar bingung memikirkan cicilan motorku, tagihan kartu kreditku, dan belum lagi kakakku butuh uang mendesak untuk membayar pengacara karena dia mau dilaporkan ke polisi oleh rentenir. Untunglah kamu punya banyak uang sekarang. Sebagai istri yang berbakti, kamu pasti mau kan membantu suamimu ini melunasi semuanya? Tolong aku, berikan aku uang dari hasil usahamu itu. Mendengar permintaannya yang begitu tak tahu malu, aku nyaris tertawa keras di depannya. Pria ini baru saja menghinaku kemarin malam. Namun detik ini dia mengemis layaknya pengemis jalanan, meminta hasil keringat wanita yang selalu dia injak-injak harga dirinya. Pembalikan keadaan ini sungguh lebih indah dari apa yang pernah kubayangkan di sudut kamar pada malam kelam saat anakku sakit parah. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap tepat ke manik matanya yang dipenuhi keputusasaan, dan bersiap untuk memberikan jawaban yang akan menghancurkan kesombongannya selamanya. Udara sore itu tiba-tiba terasa sangat menyesakkan bagi pria yang berdiri memelas di hadapanku ini. Suamiku, pria yang selama bertahun-tahun selalu mendongakkan dagunya tinggi-tinggi dengan penuh keangkuhan, kini membungkuk layaknya seorang hamba sahaya yang sedang mengemis ampunan. Kedua tangannya terulur ke arahku, berusaha meraih jemariku, namun aku dengan sigap menarik tanganku dan melipatnya erat di depan dada. Tatapan mataku mengunci kedua manik matanya yang kini memancarkan kepanikan luar biasa. Tidak ada sedikit pun rasa iba yang tersisa di dalam hatiku. Lubuk hatiku sudah membeku sejak malam hujan deras ketika dia menelantarkan anak kandungnya sendiri yang sedang menggigil kesakitan demi menyanjung istri kakaknya. Kamu sedang bercanda, kan, Mas? Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang, sedingin es. Kamu memintaku untuk melunasi cicilan motormu? Melunasi tagihan kartu kreditmu yang kamu pakai untuk foya-foya bersama teman-temanmu? Dan membiayai pengacara untuk kakakmu yang jelas-jelas sudah menggelapkan uang perusahaan dan berutang pada rentenir. Suamiku menelan ludah dengan susah payah. Jakunnya naik turun. Dia memaksakan seulas senyum yang terlihat sangat kaku dan menyedihkan. Sayang, tolong jangan bicara dengan nada sinis begitu. Kita ini kan suami istri. Bukankah dalam pernikahan itu kita harus saling melengkapi dan saling menolong saat kesusahan? Sekarang ini posisinya aku sedang berada di titik terendah. Aku baru saja kehilangan pekerjaanku. Aku di PHK tanpa pesangon. Kakakku juga sedang diambang kehancuran. Sebagai istri yang baik dan berbakti kepada suami, sudah seharusnya kamu membantuku melewati masa sulit ini. Apalagi sekarang kamu sudah menjadi pengusaha sukses. Uang puluhan juta tentu bukan masalah besar untukmu,
bukan? Agama juga mengajarkan bahwa harta istri bisa digunakan untuk membantu suami. Aku ini kepala keluarga. Sayang, tolong hargai posisiku. Kalimat demi kalimat yang meluncur dari mulutnya membuatku mual. Sungguh luar biasa bagaimana seorang manusia bisa memutarbalikkan fakta dan menggunakan dalih agama serta status kepala keluarga hanya ketika dia sedang terdesak dan membutuhkan uang. Di mana status kepala keluarganya saat dia menghabiskan gajinya sendiri tanpa menyisakan uang belanja untuk anak dan istrinya? Di mana dalih agama tentang tanggung jawab menafkahi saat anak kami nyaris kejang karena demam tinggi dan dia malah pergi keluyuran? Aku tertawa kecil. Tawa yang murni keluar dari rasa geli bercampur jijik yang mengendap di dadaku. Tawaku itu membuat suamiku berjengit kaget. Wajahnya yang memelas kini disapu kebingungan. Kepala keluarga, katamu. Aku melangkah maju satu tapak, memangkas jarak di antara kami. Suamiku secara refleks melangkah mundur hingga punggungnya menabrak pagar besi pembatas rumah. Aku menatap lurus ke dalam matanya yang gemetar. Mas, mari kita ingat-ingat lagi obrolan kita beberapa bulan yang lalu. Tepatnya di malam ketika anak kita demam tinggi dan tubuhnya menggigil hebat. Malam di mana aku, istrimu ini, merendahkan harga diriku dan memohon sambil menangis agar kamu memberikan sedikit uang gajimu untuk biaya berobat ke klinik. Suaraku tidak meninggi, sama sekali tidak ada bentakan, namun setiap kata yang kuucapkan meluncur tajam bagai belati yang baru saja diasah. Wajah suamiku semakin pucat pasi. Bibirnya bergetar, namun tidak ada satu patah kata pun yang berhasil keluar dari tenggorokannya. Dia tahu persis kemana arah pembicaraanku ini. Malam itu, kamu menunjuk wajahku. Kamu membentakku di depan anak kita yang sedang sakit. Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan malam itu? Mas, biar aku ingatkan kembali. Aku mengambil jeda sejenak, membiarkan keheningan menyiksa batinnya sebelum aku meniru persis nada bicaranya yang penuh penekanan di masa lalu. Kamu bilang padaku, buat apa minta uangku? Duit terus. Makanya urus anak yang benar biar gak jadi sakit-sakitan. Kamu bilang aku tidak becus mengurus anak. Lalu kamu menyuruhku melihat istri kakakmu yang sangat kamu banggakan itu. Lihat tuh istri kakakku. Pintar cari uang, cantik, anaknya sehat-sehat. Tidak seperti kamu yang bisanya cuma ngabisin duit suami. Aku mendesah pelan. Menata napasku yang sejenak terasa memburu karena ingatan menyakitkan itu berputar kembali layaknya sebuah film di kepalaku. Aku menatap pria malang di depanku ini dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Jadi begini, Mas. Lanjutku dengan intonasi yang sangat datar. Karena aku hanyalah seorang istri yang bodoh, tidak becus, dan bisanya cuma menghabiskan uang suami, maka rasanya sangat tidak pantas jika kepala keluarga yang agung sepertimu ini meminta bantuan uang kepadaku. Bukankah begitu? Lagi pula, kamu menyuruhku berkiblat pada istri kakakmu yang hebat itu, bukan? Nah, sekarang istri kakakmu yang pintar cari uang itu sedang ditagih rentenir hingga rumahnya hancur. Kakakmu mau dipenjara. Kenapa kamu tidak minta tolong pada mereka saja? Kenapa kamu malah mengemis pada wanita yang selalu kamu anggap benalu ini? Sayang, tolong jangan ungkit masa lalu. Aku hilaf. Aku salah. Suamiku mulai terisak. Air mata yang entah tulus atau sekadar senjata manipulasi mulai menetes dari sudut matanya. Dia menjatuhkan dirinya bersimpuh di depan kakiku, mencoba memeluk lututku. Aku mohon, ampuni aku. Aku benar-benar menyesal sudah bicara kasar waktu itu. Aku tidak tahu kalau kamu sedang merintis usaha. Kalau aku tahu, aku pasti akan mendukungmu. Aku janji akan berubah. Aku akan menjadi ayah yang baik. Tapi tolong, selamatkan aku dari tumpukan utang ini. Aku bisa dipenjara kalau kartu kreditku tidak dilunasi. Setidaknya, demi anak kita tolong berikan aku sedikit saja dari keuntungan usahamu. Dengan tenang, aku melangkah mundur, melepaskan cengkramannya dari lututku. Aku menatap pria yang bersimpuh di atas tanah berdebu itu. Jangan pernah membawa-bawa nama anak kita dalam urusan ini, Mas. Saat anak kita bertaruh nyawa karena sakit radang yang parah, kamu pergi mengendarai motormu meninggalkannya begitu saja. Apakah saat itu kamu memikirkan nasib anakmu? Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri dan egomu yang besar. Kalau bukan karena aku yang nekat menjual cincin kawin kita satu-satunya secara diam-diam esok paginya, anak kita mungkin sudah kejang dan tidak terselamatkan. Cincin yang seharusnya menjadi simbol ikatan suci kita, sudah lenyap demi menebus kelalaianmu sebagai seorang ayah. Suamiku mengangkat wajahnya dengan mata membelalak lebar. Kamu menjual cincin kawin kita, bisiknya parau.
Dia baru menyadari bahwa selama berbulan-bulan ini, tidak ada lagi cincin emas yang melingkar di jari manis tanganku. Begitu butanya dia terhadap keluarganya sendiri sampai hal sekecil itu pun dia tidak menyadarinya. Ya, cincin itu sudah tidak ada. Sama seperti rasa hormat dan cintaku kepadamu yang sudah mati malam itu. Jawabku mantap. Aku bekerja siang dan malam. Aku mengaduk adonan sampai tanganku melepuh. Aku mengabaikan cibiranmu, hinaanmu, dan semua perkataan berbisamu. Semua ini kulakukan dengan air mata dan darahku sendiri, tanpa bantuan sepeser pun darimu. Lalu sekarang, dengan mudahnya kamu meminta hasil keringatku untuk menutupi kesalahan dan kebodohanmu? Jangan bermimpi, Mas. Aku membalikan badanku, bersiap untuk pergi dari hadapannya. Namun sebelum melangkah pergi, aku menoleh kembali ke arahnya untuk memberikan pukulan terakhir. Simpan saja ceramahmu soal kepala keluarga dan kewajiban istri. Uangku adalah milikku dan anakku. Sedangkan utangmu adalah milikmu sendiri. Sayang sekali ya, Mas. Sekarang duit suaminya sudah tidak ada lagi untuk dihabiskan. Selamat menikmati hari-harimu sebagai pengangguran dan bersiaplah menghadapi para penagih utang yang akan segera datang mencarimu. Aku melangkah masuk ke dalam rumah tetanggaku, mengabaikan teriakan suamiku yang terus memanggil namaku sambil memukul-mukul tanah dengan frustrasi. Dadanya naik turun dengan hebat, wajahnya pucat pasi, dan napasnya tersengal-sengal. Penyesalan yang amat luar biasa kini menghantamnya seperti batu karang besar yang menghancurkan seluruh sisa-sisa kewarasannya. Aku bisa merasakan tatapan matanya yang hancur terus mengiringi langkahku hingga pintu tertutup rapat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, dadaku tidak lagi sesak, melainkan lapang dan lega. Beban yang selama bertahun-tahun mengimpit pundakku telah terangkat sepenuhnya. Malam ini, aku akan tidur dengan sangat nyenyak. Keesokan paginya, suasana di dalam rumah kontrakan kami terasa sangat dingin dan mati. Suamiku duduk meringkuk di sudut sofa ruang tamu semalaman penuh tanpa berganti pakaian. Rambutnya berantakan, matanya merah bengkak, dan pandangannya kosong menatap lantai semen yang retak. Di depannya, di atas meja tamu kayu yang sudah berderit pelan jika tersentuh, terletak sebuah map kertas berwarna biru terang. Aku meletakkan map itu di sana 10 menit yang lalu, setelah aku selesai memasukkan seluruh pakaianku dan pakaian anakku ke dalam 3 buah koper besar. Suamiku akhirnya perlahan menggerakkan kepalanya. Matanya tertuju pada map biru itu. Dengan tangan yang masih gemetar sisa keputusasaan semalam, dia membuka map tersebut. Matanya menelusuri deretan kalimat formal yang tercetak rapi di atas kertas putih bercap resmi Pengadilan Agama. Surat gugatan cerai. Kamu benar-benar ingin mengakhiri semua ini. Suaranya terdengar sangat serak, nyaris seperti bisikan angin lalu. Dia menatapku yang sedang menggendong anak kami yang sudah berpakaian rapi dan wangi. Aku berdiri dengan postur tubuh yang sangat tegap. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut. Semuanya sudah kupikirkan dengan sangat matang selama berbulan-bulan terakhir. Tanda tangani surat itu, Mas. Aku sudah mengurus semuanya melalui pengacara yang kusewa. Kamu tidak perlu repot datang ke persidangan kalau kamu tidak mau. Hakim akan memutuskannya secara sepihak. Semuanya sudah jelas. Kamu tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang layak, dan aku memiliki bukti yang cukup untuk memenangkan hak asuh penuh atas anak kita. Tolong, jangan tinggalkan aku. Rintihnya, kali ini dia tidak mencoba berdiri atau bersimpuh. Tenaganya seolah sudah terkuras habis oleh kenyataan pahit bertubi-tubi yang menimpanya. Aku sendirian sekarang. Kakakku sedang sibuk dengan urusan hukumnya. Ibu sedang sakit memikirkan kakak. Aku tidak punya pekerjaan. Aku tidak punya uang. Dan sekarang kamu mau membawa pergi anakku? Kamu mau menghukumku sampai sebegininya. Ini bukan hukuman, Mas. Ini adalah konsekuensi. Jawabku dengan nada tegas yang membelah keheningan ruangan. Aku tidak menaruh dendam padamu. Tapi aku dan anak kita tidak membutuhkan pria toksik yang hanya menghargai seorang wanita dari materi semata. Pria yang tega menelantarkan darah dagingnya sendiri demi menjaga gengsi di depan keluarganya. Aku harus menyelamatkan kewarasanku sendiri dan masa depan anak ini. Kami berhak hidup bahagia tanpa harus mendengar cacian dan hinaan setiap hari. Aku menarik koper-koperku mendekati pintu depan. Di luar, sebuah mobil sewaan yang sudah kupesan telah menunggu. Sopirnya membantu mengangkat barang-barangku ke dalam bagasi. Anakku tertawa riang, menunjuk-nunjuk mobil dengan tangan mungilnya. Sama sekali tidak menyadari bahwa hari ini adalah hari perpisahan orang tuanya.
Dan aku sangat bersyukur dia masih terlalu kecil untuk memahami rasa sakit yang pernah ditorehkan oleh ayahnya. Mulai hari ini, aku bukan lagi beban yang menghabiskan uangmu. Aku pergi. Mas, jaga dirimu baik-baik, dan belajarlah menjadi manusia yang lebih menghargai orang lain. Ucapku sebagai kalimat perpisahan terakhir. Tanpa menunggu balasannya, aku melangkah keluar dari rumah kontrakan pengap itu, menutup pintu perlahan dan meninggalkannya sendirian di dalam kegelapan masa lalunya. Mobil melaju membelah jalanan kota yang mulai ramai. Angin pagi yang segar menerpa wajahku melalui kaca jendela yang setengah terbuka. Setiap putaran roda mobil membawaku semakin jauh dari kenangan buruk dan semakin dekat menuju lembaran hidup yang benar-benar baru. Setengah jam kemudian, mobil memasuki kawasan perumahan yang asri dan bersih di pinggiran kota. Mobil berhenti di depan sebuah rumah minimalis berlantai 2 yang halamannya dipenuhi rumput hijau dan bunga-bunga pot yang cantik. Aku turun dari mobil, menghirup udara dalam-dalam. Rumah ini bukan rumah kontrakan. Ini adalah rumah yang baru saja kubeli secara tunai dari hasil keringatku sendiri. Kunci rumah ini berada di tanganku. Tidak ada lagi kebocoran atap saat hujan. Tidak ada lagi lantai semen yang lembab. Mulai detik ini, anakku bisa berlarian dengan bebas di ruangan yang bersih dan nyaman tanpa takut diomeli. 2 tahun berlalu sejak hari aku melangkah keluar dari rumah kontrakan itu. Waktu berjalan dengan sangat indah dan penuh berkah. Kehidupanku berubah 180 derajat. Berkat kerja keras dan doa yang tak pernah putus, bisnis catering dan kue keringku bukan lagi sekadar usaha rumahan. Aku berhasil menyewa sebuah ruko besar di jalan utama kota dan menyulapnya menjadi restoran sekaligus toko roti yang selalu ramai dikunjungi pelanggan dari pagi hingga malam hari. Suasana sore itu di dalam restoranku sangat hangat. Aroma roti panggang yang baru keluar dari oven berpadu dengan wangi kopi susu yang disajikan untuk para pengunjung. Aku berdiri di balik meja kasir, mengenakan celemek bersih berlogo namaku sendiri. Di sampingku, anakku yang kini sudah masuk taman kanak-kanak sedang duduk menggambar di buku gambarnya. Tubuhnya sangat sehat, berisi, dan tawanya selalu ceria mewarnai hari-hariku. Aku menunduk, mengelus rambutnya yang lembut, lalu memeluk pundaknya dengan penuh kasih sayang. Hatiku meluap oleh rasa syukur yang tak terhingga. Sumpah yang kuucapkan di sudut kamar yang sempit dan gelap bertahun-tahun lalu, kini telah lunas terbayar dengan cahaya kesuksesan yang benderang. Sementara itu, di belahan kota yang lain, jauh dari kehangatan restoran ini, mantan suamiku menjalani hari-harinya yang kelam. Setelah rumah tangga kakaknya hancur lebur dan keluarganya jatuh bangkrut karena disita bank dan rentenir, dia terpaksa pindah ke sebuah kamar kos kecil yang pengap di ujung gang sempit. Berita terakhir yang kudengar dari mantan tetanggaku, dia masih kesulitan mencari pekerjaan tetap karena usianya dan catatan indisipliner dari perusahaan lamanya. Kini, dia menghabiskan malam-malamnya sendirian di kamar kos yang bocor. Di tangannya terdapat sebungkus mie instan kering yang menjadi menu makan malamnya setiap hari. Dia hanya bisa menatap nanar ke arah kalender tua yang tergantung di dinding, meratapi kebodohannya di masa lalu. Dia membuang berlian berharga demi mengejar batu kerikil jalanan. Dia menukar keluarga yang tulus dengan kesombongan palsu yang menghancurkan hidupnya. Dan di dalam kesunyian kamar kosnya itu, bayangan tentang istri yang selalu dia hina dan anak yang pernah dia telantarkan terus menghantuinya, menjadi penyesalan abadi yang akan membusuk bersama usianya yang semakin menua.